Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Bawaslu, kita ketemu lagi di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Ketemu lagi dengan saya Noy pada hari ini. Seperti biasa kita akan melakukan podcast untuk sesi Ramadan. Ini adalah program dari Bawaslu Provinsi Banten yang hadir setiap di bulan Ramadan dengan menghadirkan komisioner dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Baik sahabat Bawaslu, untuk saat ini telah hadir di depan saya, di depan kita semua, salah satu anggota Bawaslu Kota Cilegon. Beliau kelahiran Serang Pak ya? Serang. Walaupun tinggal di Cilegon, banyak tinggal di Cilegon, sekolah juga di Cilegon dari mulai SD sampai kuliah juga di Cilegon Pak ya? Betul. Tapi kelahiran Serang. Nah, beliau lahir 17 Januari 1984. Betul. Beliau ini adalah anggota Bawaslu Kota Cilegon, koordinator divisi SDM dan organisasi. Saat ini beliau telah menjabat dari sejak tahun 2018 sampai 2023 Pak ya, untuk masa jabatannya. Iya. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Lupa, kita kenalkan dulu. Mungkin sebagian Pak sahabat Bawaslu ada yang sudah tahu, Betul. pasti sudah mengenal banyak soal Bapak. Tapi saya kenalkan dulu, beliau namanya adalah Pak Dedi Mutakin. Baik lagi Pak, kita hari ini bertemu, ya ini adalah kesempatan buat saya bisa mewawancarai Bapak di program ini yang khusus ini. Kita akan membahas terkait dengan pengawasan. Menarik sekali tema kita kali ini, yaitu pengawasan. Mungkin orang sudah tahu pengawasan itu seperti apa, baik dari segi tugas, pengertian, fungsi, dan perannya sebagai penyelenggara pemilu. Tapi kita belum tahu pengawasan itu kalau dari pandangan Islam Pak ya, pasti ada itu satu pembahasan terkait pengawasan, atau mungkin lebih jauhnya kita bisa tanyakan ke Pak Dedi. Untuk saat ini mungkin pertama saya akan bertanya tentang apa sih Pak pengawasan. Mungkin kita menggali lagi ingatan terkait pengawasan ini. Apa sih Pak pengawasan itu kalau dari segi perspektif hukum kepemiluan? Baik, terima kasih Bu Nui atas kesempatannya yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Banten kepada saya untuk menyampaikan. Sama-sama Pak. Inilah sharing ilmunya. Iya. Baik Bu Nui, jadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, tugas utamanya tentunya adalah mengawasi. Mengawasi apa sih Bu, Pak sekalian, bahwa Bawaslu ini kan sebagai badan pengawas pemilu, salah satu penyelenggara pemilu dari 3 penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Itu dalam undang-undang nomor Undang-Undang Dasar 1945 bahwa nomor 22E pasal 5 itu bahwa penyelenggara pemilu itu harus ada begitu ya. Di undang-undang itu ada. Yang termuat di situ itu secara ini ya, Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi dalam perspektifnya bukan hanya KPU saja begitu. Di situ itu termasuk Bawaslu dan DKPP. Tentunya ini menjadi kekuatan begitu hukum dari, karena sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945. Banyak lagi peraturan yang yang menguatkan lagi. Terakhir adalah Undang-Undang 7 2017. Nah, ini menjadi puncaknya gitu. Sehingga Bawaslu ini menjadi permanen sampai tingkat kabupaten kota. Nah, Iya, ini Pak ya. Kalau dulu Panwaslu Pak ya. Panwaslu, jadi sifatnya ad hoc. Iya. Jadi Undang-Undang 7 2017 ini kan menjadi puncaknya aturan yang bahwa Bawaslu itu permanen. Sehingga ini menjadi tugas berat untuk Bawaslu gitu. Karena apa? Karena permanen ini tugasnya akan menjadi sangat berat begitu, terutama untuk pengawasan Bapak Ibu sekalian. Uno yang saya hormati bahwa pengawasan ini adalah tugas utama dari Bawaslu.
tentunya ngawasinnya itu bukan hanya pesertanya gitu. Iya. Nah ini kita harus juga mengawasi penyelenggara juga. Baik. Peserta itu kita ada, kalau di pileg pilpres tentunya adalah partai politik ya, terus pasangan calon presiden. Kalau di pilkada itu ada pasangan calon kepala daerahnya. Nah selanjutnya kita juga ngawasin penyelenggara pemilu. Ya rekan kita KPU, dan kita juga harus ngawasi gitu. Jadi mengawasin tidak cuma peserta, tapi juga sesama penyelenggara. Tentunya mengawasi ini kita sesuai aturan yang ada begitu. Apakah sudah sesuai aturan apa belum? Betul, gitu Pak ya? Karena apa? Peserta ini kan mereka pasti pengen menang gitu ya. Pengen menang, sehingga mereka melakukan segala cara begitu. Oleh karena itu di undang-undang, baik di undang-undang pemilu, per Bawaslu atau per KPU itu diatur, sehingga kita akan mengawasi para peserta ini sesuai koridor yang ada gitu. Sehingga nanti tidak keluar dari aturan yang ada. Kan kalau keluar dari aturan yang ada tentunya akan kita tindak. Jadi tidak hanya mengawasi, nanti kita juga kan ada pengawasan, nanti ada penindakan juga. Nah ini tugas utama kita ini, pengawasan ini. Nah pengawasan untuk penyelenggara yang lainnya, teman-teman KPU tentunya ini juga tidak juga kita paling inilah ya, paling ditakuti gitu teman-teman KPU, tidak seperti itu gitu ya, karena kita sama sehingga kita juga harus mengawasi begitu. Iya, baik Pak. Sahabat Bawaslu, itu tadi penjelasan terkait apa itu pengawasan mungkin sudah sangat jelas dan padat ya dari Pak Dedi tadi. Beliau sudah menyampaikannya segala sesuatunya terkait pengawasan ini. Terakhir apa yang selanjutnya? Saya ingin tahu Pak, untuk tugas pengawasan ini apa sih kaitannya dengan nilai religius dari pengawasan ini? Iya, jadi sebelum ke sana bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ibadah gitu ya. Nah ini juga ujungnya ke situ Pak ya. sudah menjadi inilah catatan amal baik kita gitu, setiap kerjaan apa yang kita lakukan begitu. Nah Bapak Ibu sekalian dan Bu Noi, bahwa kaitannya sama dengan kita ngomongin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan ya. Artinya kan kita menjadi pengawas ini kan mencegah hal-hal yang gitu, hal-hal yang tidak nanti yang melanggar aturan menjadi yang sesuai aturan gitu ya. Kalau secara agama kan begitu ya. Kita sama dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena tidak hanya amar ma'ruf ini kan tentang kejahatan segala macam lah ya. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar dalam sisi pengawasan Bawaslu ini kan untuk mencegah baik peserta atau penyelenggara pemilu yang lain untuk sesuai aturan gitu. Sehingga tidak nanti tidak melenceng dari aturan yang sudah ada. Kita sesuai rambu-rambu yang ada. Jangan sampai nanti keluar dari situ. Dan selanjutnya Bu Nui, jadi tentunya pengawasan ini ya, yang tentunya yang perlu diperhatikan juga adalah pengawasan terhadap KPU. Nah ini juga menjadi penting begitu, karena ini penyelenggara begitu. Sehingga yang terpenting kalau mereka kan punya aturan, mungkin mereka punya PKPU gitu kan ya, dan undang-undang pun mereka punya 2 gitu kan. Kalau kita kan harus per Bawaslu juga harus hafal begitu macam. Karena itu ya ini juga menjadi perhatian begitu. Baik Pak, untuk kita nih sebagai penyelenggara ya, bagaimana sih Pak kiat-kiat untuk mengimplementasikan tugas kita antara tugas yang diemban kita melekat pada diri kita sama bagaimana sih memasukkan nilai-nilai keagamaan dari yang kita anut, terutama agama Islam ya, dalam dalam pengamalannya sebagai peran kita selaku pengawas. Jadi sebagai seorang Muslim itu kan, yang sudah saya sampaikan, setiap kegiatan kita, tingkah laku kita semuanya ibadah begitu ya. Satu itu. Jadi, contohnya Pak? Jadi kalau dikaitkan dengan tugas pengawasan tuh gimana? Jadi setiap tugas itu artinya sudah menjadi tugas kita, harus kita laksanakan gitu. Dan itu kan
secara agama berarti sudah mendapat pahala begitu. Jadi setiap tugas yang ditugaskan menjadi kewajiban kita harus kita lakukan gitu. Di dalam hati kita bahwa itu sudah menjadi ibadah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada gitu. Sehingga tidak menyimpang, jangan sampai kita menjadi pengawas hianat juga gitu. Artinya hianat itu kita ngawasin orang yang macam tidak boleh ini, tapi kita melakukan hal seperti itu. Itu kan juga dosa juga kan. Padahal ada Allah yang mengawasi. Jadi kita juga itu. Gitu. Iya. Terus yang ketiga Bu Noy, jadi tentunya selain pahala tadi kita juga harus melaksanakan itu, jangan sampai hianat gitu kan ya. Tentunya yang terakhir kita berharap bahwa apa-apa yang telah kita lakukan gitu, pengawasan yang kita lakukan ini mendapat support dari masyarakat gitu. Artinya doa dari masyarakat sehingga masyarakat percaya dengan kita. Baik Pak, tentunya biar kita juga jangan lupa selalu berdoa untuk selalu disehatkan Pak ya dalam menjalankan tugas, apalagi di masa pandemi ini. Betul Bu. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak atau kutipan terkait dengan pengawasan ini. Baik, jadi tugas Bawaslu yang utama adalah pengawasan. Ini tidak bisa berjalan ya. Tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran serta masyarakat. Sehingga kami mengharap bahwa peran serta masyarakat itu besar gitu. Oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat agar bisa intinya membantu kita lah dalam melakukan pengawasan. Ya, kembali lagi intinya begitu ya. Baik sahabat Bawaslu, demikian tadi podcast dengan Bapak Dede Mutakin, anggota Bawaslu Kota Cilegon. Ada satu kutipan dari beliau terkait dengan pengawasan bahwa tugas Bawaslu adalah pengawasan dan itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran serta dari masyarakat. Baik Pak, super sekali Pak untuk kutipan hari ini Pak. Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya Pak di podcast Bawaslu Provinsi Banten Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan terakhir kami juga mengucapkan terima kasih untuk kepada sahabat Bawaslu yang sudah selalu menyaksikan podcast ini, dan akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita tegakkan keadilan.